Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Sapitri. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem imun seluler. Yang pertama itu ada Cell Mediated Immunity atau CMI. CMI ini merupakan respon imun yang tidak melibatkan antibodi, melainkan mengaktifasi sel-sel yang bekerja pada sistem imun. Nah, CMI ini bekerja untuk patogen interseluler. CMI juga sangat berhubungan erat dengan sel limfosit T, dan CMI ini lebih berfokus pada mikroba yang selamat dari proses fagositosis, dan juga mikroba yang menginfeksi sel non-fagositosit. CMI ini juga biasa menangani infeksi dari virus, bakteri interseluler, dan juga fungi yang ada di dalam sel. Kemudian ada cell mediated immunity response. Yang pertama itu ada mengaktifasi sel T-cytotoxic specific antigen CT-HELS yang dapat menghancurkan sel yang memiliki antigen di permukaan selnya. Contohnya, sel yang telah terinfeksi oleh virus atau bakteri interseluler. Kemudian ada mengaktifasi makrofag dan sel NK, di mana sel NK akan mensekresikan perforin yang dapat menyebabkan pori pada sel yang terinfeksi dan menyebabkan lisis di sel tersebut. Kemudian yang ketiga ada mensekresi berbagai macam jenis sitoksin. Lalu kita bisa melihat ada tipe-tipe dari limfosit T. Yang pertama itu ada sel T helper CD4, kemudian ada sel T cytotoxic atau CD8, dan sel T suppressor. Sel T helper ini fungsinya itu untuk meregulasi respon imun dan mensekresikan sitoksin. Sekresi dari sitoksin yang dihasilkan oleh sel T helper akan menambah aktivitas dari makrofag, natural killer, sel B, sel T sitotoksik, sel T helper lainnya, dan sel T suppressor. Kemudian, sel T sitotoksik CD8 bekerja langsung pada CMI dan membunuh sel yang terinfeksi, dan sel T suppressor yang bekerja dengan menghambat aktivitas sistem imun dengan mengurangi kinerja dari sel B, sel T sitotoksik, dan sel T helper. Dalam ibarat mudahnya itu sel T suppressor ini seperti switch off dari sistem imun manusia. Kemudian ada antigen recognition, di mana sel T berikatan dengan antigen menggunakan T-cell receptor atau TCR yang diasosiasi oleh molekul MHC. Nah, pada gambar di slide, sel yang berada di bawah ini merupakan sel T, dan sel yang berada di atas itu merupakan sel APC atau antigen presenting cell. Nah, APC ini bisa sel dendritik, sel makrofag, atau sel B. Kemudian ada class 1 MHC pathway, di mana pertama itu patogen masuk ke dalam sel dan mengambil alih sel serta mensintesis protein antigen ke dalam sitoplasma. Bisa dilihat di sini ada viral protein. Kemudian protein dari antigen tersebut didegradasi oleh proteasom menjadi peptide. Nah, kemudian peptide yang terbentuk ditransport dengan bantuan transporter associated with antigen processing atau TAP ke dalam retikulum endoplasma. Nah, pada retikulum endoplasma itu nanti ada MHC kelas 1 yang baru disintesis, kemudian akan distabilkan oleh chaperone. Ini chaperone. Dan kemudian akan berikatan dengan TAP dibantu oleh protein bernama tapasin. Nah, MHC kelas 1 ini kemudian akan berikatan dengan peptide dan dibawa keluar menuju permukaan sel dengan bantuan vesikula exositik. Nah, MHC kelas 1 ini kemudian akan dikenali oleh sel T sitotoksik. Lalu ada kelas 2
MHC pathway, di mana antigen presenting cell akan menggesti antigen dari ekstraseluler, kemudian antigen tersebut mengalami degradasi menjadi peptida dalam vesikula endosomal atau lisosom. Kemudian pada RE, MHC kelas 2 itu yang baru disintesis akan berikatan dengan klip. Untuk sementara klip ini adalah invariant chain peptide. Kemudian MHC kelas 2 akan masuk ke dalam vesikula eksositik yang juga akan dimasuki oleh peptida dari antigen. Klip ini kemudian akan terlepas dan digantikan oleh peptida. Nah, MHC kelas 2 yang telah berikatan dengan peptida ini akan dibawa ke permukaan sel dan dikenali oleh sel T helper. Nah, kemudian ini ada perbandingan sel T sitoksik yang berikatan dengan MHC kelas 1 dan sel T helper yang berikatan dengan MHC kelas 2. Nah, untuk di sel T sitoksik dan MHC kelas 2 itu, pertama itu virus menginvasi sel sehingga sel mensintesis protein atau DNA dari virus, kemudian protein dari virus tersebut membentuk fragmen antigen yang kemudian diikat oleh glikoprotein yang ada pada MHC kelas 1. Lalu, MHC kelas 1 memunculkan fragmen antigen tersebut ke permukaan sel, lalu akan diikat oleh TCR dari sel T sitotoksik dan diperkuat oleh molekul protein CD8, dan kemudian sel T sitotoksik ini nantinya akan membunuh sel tersebut. Sedangkan pada MHC kelas 2 dan sel T helper, patogen yang menginvasi tubuh akan mengalami fagositosis dan dimakan oleh salah satunya itu makrofag. Nah, sel makrofag ini kemudian akan mendapatkan antigen dari patogen tersebut. Nah, fragmen dari antigen patogen tersebut kemudian diikat oleh MHC kelas 2 dan dibawa ke permukaan sel untuk kemudian dikenali oleh TCR dari sel T helper. Nah, sel T helper ini tidak membunuh sel, melainkan akan mensekresikan sitokins untuk meregulasi